Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solian soliha, how are you today? Apa kabar kalian hari ini? Hopefully we are safe and sound. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, solian soliha, today we will continue to our lesson. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang ada di pembelajaran tematik. Solian soliha, before we start to our lesson, it's better to say basmalah and then we continue to our doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Oke, soli dan soleha, sekarang kita lanjutkan dengan memurojaahkan hadis yang berjudul keutamaan belajar Al-Quran. Nah, mari kita bacakan bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3, go. Hadis keutamaan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Oke, repeat again. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Once more again. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, setelah membacakan hadis, kita lanjutkan dengan membacakan doa bercermin. Siapa di sini yang udah hafal? Yang udah hafal, kita bacakan bersama-sama yuk. Oke, 1, 2, 3, go. Alhamdulillahi kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Oke, kita bacakan sekali lagi ya. Alhamdulillahi kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Oke, good job. Nah, soli dan soliha, di sini pembahasan kita yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi kalimat ungkapan dan kalimat ajakan. Kemarin kita sudah belajar ya tentang kalimat ungkapan. Nah, sekarang kita akan belajar lagi biar soli dan solihanya tambah pintar, biar lebih paham tentang kalimat ungkapan. Dan kita tambahkan hari ini juga belajar tentang kalimat ajakan. Nah, di sini kita akan belajar tentang kalimat ungkapan terlebih dahulu. Di sini ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Oke, siapa yang bisa membantu Ustazah untuk membacakan ini? Wow, good job. Kita bacakan sama-sama yuk. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini adalah buku cerita yang bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dik. Nah, dari percakapan ini kita bisa menemukan mana yang termasuk dengan kalimat ungkapan. Siapa yang bisa membantu Ustazah untuk mencari kalimat ungkapan pada percakapan berikut? Oke, mari kita cari kalimat ungkapannya. Yang pertama, ada kutu buku. Kemudian, ada kalimat ungkapan tentang rendah hati. Lalu, apalagi? Besar kepala. Nah, dari ketiga kata ini, artinya kutu buku itu adalah orang yang suka membaca. Kemudian rendah hati itu adalah orang yang tidak sombong.
dan besar kepala adalah orang yang sombong. Jadi rendah hati itu adalah kebalikannya dari si besar kepala. Contohnya, di sini Ustazah berikan contoh. Hamizan dikenal dengan si kutu buku oleh teman-temannya. Berarti Hamizan ini adalah orang yang suka membaca. Jadi dia terkenal oleh teman-temannya. Hamizan itu orang yang senang membaca. Jadi dia dipanggil si kutu buku. Kemudian contoh yang kedua, walaupun sudah memiliki hafalan juz 30, Aisyah tetap rendah hati. Nah, Aisyah ini berarti anaknya tidak sombong walaupun dia sudah memiliki hafalan juz 30. Nah, Soli dan Soliha, masih ingatkan dengan lagu Peramah dan Sopan? Ternyata pada syair lagu Peramah dan Sopan ini memiliki arti yang sama dengan kalimat ungkapan berikut. Nah, di kata ungkapan tinggi hati, ternyata ini adalah artinya sombong. Kemudian di kalimat ungkapan cepat kaki ringan tangan, artinya adalah rajin bekerja. Nah, di sini Ustazah memiliki soal nih. Yuk kita baca bersama-sama. Nomor 1, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Nah, masih ingat kan rendah hati tadi artinya adalah ia tidak sombong. Kemudian yang kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Siapa yang masih ingat dengan arti dari kalimat ungkapan buah hati? Minggu kemarin sudah kita pelajari ya. Buah hati artinya iya, anak. Kemudian nomor 3, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Kalimat ungkapan buah tangan artinya adalah oleh-oleh. Kemudian nomor 4, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Ya, artinya adalah rajin bekerja. Kemudian nomor 5, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Di sini kepala dingin berarti adalah sabar. Jadi ketika menyelesaikan masalah itu kita harus menyelesaikannya dengan sabar, tidak emosi ataupun marah-marah. Nah, Soli dan Soliha, apakah kalian tahu? Ternyata sebelum kita belajar tentang kalimat ungkapan ini, sebelum kita mengetahui tentang kalimat ungkapan, Al-Quran sudah menjelaskan tentang kalimat ungkapan. Contohnya pada surah Al-Furqan ayat ke-63. Di sini artinya berbunyi, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Nah, pada ayat ini terdapat kalimat ungkapan rendah hati. Wah, Masya Allah, ternyata kalimat ungkapan itu terdapat pada ayat Al-Quran. Jadi makin cinta ya kita terhadap Al-Quran, yang mana itu adalah isi kalam-kalam Allah, perkataan-perkataan Allah. Nah, Soli-Soliha, setelah kita belajar tentang kalimat ungkapan, kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan ini isinya tentang mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, kalimatnya memiliki kata ayo dan kata mari. Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Nah, di sini si Jonas diajak untuk bermain bola basket. Berarti ini adalah suatu kalimat ajakan karena terdapat kata ayo. Nah, kemudian kita bisa mengidentifikasi percakapan yang berisi kalimat ajakan. Kalimat ajakan dapat diucapkan dalam percakapan. Saat menulis percakapan, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, permasalahan apa yang sedang dibicarakan. Kedua, penulisan huruf besar dan tanda baca. Ketiga, penulisan kata yang tepat.
Nah, oke solih solihah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Kita tadi sudah belajar tentang kalimat ungkapan dan kalimat ajakan. Jadi sekarang kita tutup dulu yuk pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, solih-solihah, thank you for your attention. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga solih dan solihah yang ada di rumah tetap semangat, jaga iman dan jaga imun. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.